Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nur Azizah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A dengan NIM 231100091. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Yang Terhormat Bapak Heru Nugraha MPDI. Pada video kali ini saya memilih salah satu materi yaitu mengenai peserta didik dan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, sebenarnya kita ingin baca terlebih dahulu bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya terfokus pada transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi di sana terdapat upaya pembentukan karakter, moral, serta akhlak peserta didik yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yakni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam mencapai tujuan pendidikan Islam itu, komponen-komponen pendidikan itu harus bekerja secara terarah dan teratur, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Salah satu komponen yang terpenting itu ada yang namanya subjek pendidikan. Nah, yang terdiri dari peserta didik dan pendidik. Nah, yang akan kita bahas lebih dalam yaitu mengenai peserta didik dan pendidik dalam sudut pandang atau perspektif pendidikan Islam. Oke. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik jika dilihat dari etimologi atau bahasa, yaitu seorang anak yang mendapat pengajaran dan ilmu pengetahuan. Sedangkan secara terminologis atau istilah bahwa peserta didik ini adalah seorang individu yang sedang berkembang, baik itu fisik, psikologis, intelijensi, sosial, religius, yang membutuhkan bantuan dan arahan orang dewasa. Nah, peserta didik ini cakupannya itu sangat luas dan sangat umum. Jika kita berada dalam lingkungan pondok pesantren, yang menjadi peserta didiknya itu adalah santri dan santriah. Dan jika kita dalam suatu lingkungan perguruan tinggi, yang menjadi peserta didiknya itu adalah mahasiswa. Dan jika dalam lingkungan keluarga, yang menjadi peserta didiknya itu adalah anak. Dan pada hakikatnya, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini merupakan peserta didik, karena kita itu membutuhkan arahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita kaitkan, jika kita lihat dari sudut pandang agama Islam, kita lihat dari sudut pendidikan Islam bahwa peserta didik ini adalah seorang individu yang mendapatkan bantuan dan arahan dari orang dewasa dalam mengembangkan fisik, psikologi, sosial, serta religiusnya untuk menjadi manusia yang seutuhnya, yang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, yakni menjadi seorang abid, yakni menjadi seorang abid sebagai seorang hamba, sesuai dengan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, menjadi seorang khalifah di muka bumi ini, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oke. Tadi dikatakan bahwa peserta didik ini membutuhkan orang dewasa untuk mencapai tujuan pendidikan yang dimaksud. Nah, orang dewasa yang dimaksud tersebut adalah pendidik. Pendidik jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Nah, bisa dikatakan bahwa pendidik ini merupakan seorang individu atau sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pertolongan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaniahnya untuk mencapai tujuan pendidikan dan tujuan kedewasaan peserta didik. Nah, jika dilihat dari perspektif pendidikan Islam, bahwa pendidik ini merupakan seorang individu atau sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab dalam perkembangan peserta didik dalam jasmani dan rohaniahnya untuk membantu peserta didik mewujudkan tugas-tugas di muka bumi ini, yakni menjadi seorang hamba dan menjadi seorang khalifah, serta dalam lingkup sosial, yaitu menjadi makhluk individu dan makhluk sosial. Nah,
Dalam agama Islam, pendidik ini ada banyak istilah, yaitu yang pertama ada murabi. Murabi ini menekankan pada perkembangan jasmani dan rohaniah peserta didik. Dan yang kedua ada mu'alim, yang menekankan pada pemberian pengajaran dan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dan yang ketiga ada mu'addib, yakni menekankan pada pembentukan dan penegakan karakter serta akhlak peserta didik. Jadi jika dilihat dari psikologi pendidikan, bahwa tugas dari pendidik ini yaitu afektif, mendidik, kemudian kognitif, mengajar, dan yang ketiga adalah psikomotorik atau melatih. Oke, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidik dan peserta didik ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Pendidik membantu menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan dalam agama Islam, yakni membantu peserta didik menjadi seorang hamba yang seutuhnya yang diharapkan oleh Allah SWT dan menjadi seorang khalifah di muka bumi ini, yakni menjadi pemimpin, menjadi penjaga, dan khususnya menjadi pemimpin dalam dirinya, yakni dalam kata lain menjadi tingkat kedewasaan yang seutuhnya. Oke, akhirul kalam, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.